Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Ya, Anda pasti tak asing dengan menara yang satu ini. Berbentuk tabung melingkar dan mengandung nilai estetika yang kuat. Ini adalah Hyperboloid Tower, sebuah cooling tower atau menara pendingin yang umum digunakan di pembangkit energi, terutama nuklir, batubara, minyak bumi, dan industri-industri kimia skala besar. Meski sudah banyak jenis cooling tower atau menara pendingin untuk industri yang lebih ringkas, tapi mengapa ya industri-industri besar seperti halnya pembangkit listrik tenaga nuklir lebih memilih menara hyperboloid yang cenderung sangat besar? Dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas fakta dan cara kerja cooling tower atau menara pendingin hyperboloid. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijazah tapi jenius, untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, cooling tower hyperboloid adalah jenis menara pendingin terbesar yang ada di dunia. Biasa mencapai tinggi hingga 200 meter dan diameter hingga 100 meter. Seperti halnya cooling tower pada umumnya. Fungsi utama hyperboloid tower adalah menghilangkan panas atau menguapkan air untuk menghilangkan panas dengan bantuan udara. Ya, seperti halnya dalam reaktor nuklir. Diketahui inti reaktor bisa menghasilkan suhu hingga 2300 derajat Celcius dan itu sangat panas. Untuk itu inti reaktor harus terus didinginkan dengan air dingin. Saat proses pendinginan, pastinya air pendingin yang dialirkan ke inti reaktor akan menjadi panas, terakumulasi oleh suhu tinggi dari inti reaktor. Ya, air panas yang dihasilkan itulah yang nantinya akan didinginkan di cooling tower atau menara pendingin, dan uap-uap panas akan dibuang ke atmosfer. Lantas bagaimana ya cara kerja cooling tower atau hyperboloid tower? Ya, proses evaporasi atau penguapan. Penggunaan menara hyperboloid lebih baik daripada menara-menara pendingin lainnya. Tentunya karena luas dan ukuran yang sangat besar. Karena kita tahu dalam pembangkit listrik tenaga nuklir ada sejumlah besar panas dan uap di sana. Untuk itu kita membutuhkan area yang luas untuk menampung air dan uap guna proses evaporasi atau penguapan yang efektif. Karena itulah umumnya pembangkit energi listrik seperti nuklir, batubara, dan lain-lain lebih memilih menggunakan cooling tower hyperboloid. Menara hyperboloid disebut dengan menara pendingin draft alami yang menggunakan aliran udara alami sebagai pendingin. Dan cara kerjanya adalah: pertama, air panas yang akan didinginkan kemudian dipompa masuk ke dalam menara melalui saluran masuk air panas. Kemudian saluran air panas terhubung ke nozzle atau sejenis keran yang akan menyebarkan air panas ke permukaan yang besar di dalam tower. Dan nozzle kemudian diatur agar air dapat tersebar ke seluruh bagian hingga mendapatkan perpindahan panas yang baik. Saat air disebar nozzle, otomatis air tersebut kemudian didinginkan oleh udara alami dari bawah di dalam tower. Saat kontak air panas dan udara terjadi, panas air akan diuapkan ke atas oleh udara dingin dari bawah dan menyisakan air dingin yang akan jatuh ke bawah. Ya, hyperboloid tower disebut lebih efisien. Selain mampu mendinginkan air dalam jumlah besar, hyperboloid tower tak perlu menggunakan kipas untuk menghasilkan udara guna mendinginkan air seperti yang umum digunakan oleh cooling tower ukuran kecil. Jadi intinya, tower hyperboloid memanfaatkan aliran udara naik atau updraft dari bawah tower untuk mendinginkan air panas yang dimasukkan di tengah dan disebarkan oleh nozzle di atasnya. Uap panas akan ke atmosfer, sementara air dingin akan jatuh ke bawah. Ya,
Berikut adalah informasi singkat Profesor Cardus tentang hyperboloid tower atau menara pendingin draft alami. Profesor Cardus bersama pemilik hak paten menara pendingin hyperboloid yakni Frederik van Itterson mengabarkan